sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam mahfala yang mulia ini, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Recikan rahmat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad, dan semoga rahmat dan salam Allah tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Ibu-ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, bentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang jatuh pada tanggal 17 Juni 10 bulan Dzulhijjah. Ternyata banyak sekali keistimewaan yang ada di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Apa saja keistimewaannya? Barang siapa melaksanakan sunnah-sunnah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah akan diberikan 10 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi, akan diberikan umur yang berkah. Bu, mau umur berkah apa umur yang gak berkah? Berkah. Apa itu umur berkah? Umur berkah itu umur kita, badan kita mau dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mau, ngaji mau, puasa mau, sedekah mau, ngegosip jangan, ngumpi jangan. Yang kedua, keistimewaan dari Allah yaitu waziyadatu fi malihi, tambah kaya, tambah tajir. Mau tambah tajir? Usahanya maju, usahanya lancar, usahanya berkah, untungnya banyak. Ya kan, kalau kita dagang pengen untung yang banyak, ya kan Bu? Tuh, laksanakan sunnah-sunnah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, walahibdu fi ayalihi, apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, keluarga kita akan dipelihara dari segala macam mara bahaya. Jauhkan dari kebakaran, ya, dipelihara dari kemalingan, dipelihara dari kegarongan, dipelihara dari kebegalan. Ya Bu. Yang keempat, wa takfiru lisayyi'atihi, apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, semua dosa kita akan diampuni. Ya kan, kalau dosa nggak kerasa, ya kan Bu? Sambil belanja pagi-pagi beli sayur, tukang keliling, sambil ngegosip, bener nggak? Iya, nggak kerasa. Ya insya Allah semua dosa akan diampuni. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanatihi, akan dilipat gandakan amal kebaikan kita. Kita lagi bete nih sama suami, lagi cemberut aja, biasalah bete, mungkin urusan uang belanja, ya, duduk aja di teras sambil gini aja, mata memandang ke depan, sambil baca ayat, baca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibalasnya oleh Allah 10 ya Bu, 10 surat Al-Ikhlas. Apabila bacanya 100, 1000. Kalau bacanya 1000, 10.000. sampai mulut kering tuh, ya. Jadi kebaikannya dilipat gandakan, ya Bu, insya
Allah. Alhamdulillah. Gak percaya? Ada di dalam Al-Quran dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa tenyaho illa mislaha. Barang siapa melakukan kebaikan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tapi apabila melakukan keburukan, tidak akan dibalas terkecuali dengan yang serupa, yakni 1 keburukan pula. Terus yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Batas hili syakaroti mautihi. Yang ke-6 akan digampangkan ketika syakaratul mautnya. Kalau sakit udah barang tentu sakit, Bu. Sebab apa? Jangankan model kita. Ya, sepangkat Nabi aja kalau dicabut nyawa sakit. Ya, diceritakan di kitab Durratun Nasihin, itu sakitnya seperti hewan yang dikuliti. Ya. Tapi insya Allah gampang. Ya. Juga disunahkan kepada kita, kalau ada yang lagi syakaratul maut, kita bisikan di telinganya lafaz kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Bisikan. Jangan dibisikin ini, guys, tenang baik, siapa yang urusan? Ya, bisikin la ilaha. Bisikin pakai baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya akhir kalimahnya yaitu kalimat tauhid, yakni lafaz la ilaha illallah. Nabi berkata, barang siapa akhir kalimahnya lafaz la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga insya Allah. Keberapa sekarang? 7. Yang ke-7, wadiya'u lizulumati qabrihi, yaitu sebagai penerang alam kuburnya. Ya, sebagai penerang di kegelapan alam kuburnya. Ya, karena alam kubur itu gelap, Bu. Ya, penerangnya bukan lampu neon, bukan lampu patroma kalau zaman dulu ya. Sekarang nggak ada kali patroma. Ya. Tapi apa? Ta'lil Quran. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua sedekah, yang ke-8 wa tasqilu limizanihi, yaitu akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita ke sebelah kanan. Yang ke-9 wan najatu min darokatihi, akan selamat dari segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hidup ya, banyak ujian. Rumah tangga pun banyak ujian. Ya, mertua bager, suamina bobogohan banget. Suamina bager, mertuana cerewet. Ini rempet. Suami bager, mitoha bager, iparna bager, tatangga ayah baik. Nah, nanti kalau kita melaksanakan apa? Sunnah-sunnah yang ada di tanggal 10 bulan Dzulhijjah akan diluluskan dari segala macam ujian. Yang terakhir, wasu'udu lidarojatihi, akan dinaikkan derajatnya. Ibu-ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW berkata di dalam hadisnya, man soma yauma arafata kataballahu lahu apa? Siyama sitina sanatan wa kataballahu lahu minal qanitin. Barang siapa melaksanakan puasa Arafah, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahala 60 tahun puasa dan seperti orang yang bertakwa. Terus apa saja ya sunnah-sunnah yang akan kita lakukan di bulan Isri Dzulhijjah?
Yang pertama puasa. Sunnahnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya sama. Gimana? Ada yang bisa tanggal 1? Kalau nggak bisa tanggal 1 sampai tanggal 7, kita ambil yang duanya saja, Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 1 Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Nawaitu soma godin min awalil haji sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok di awal Dzulhijjah, sunnah karena Allah Ta'ala. Tanggal 8 puasa Tarwiyah. Apa artinya Tarwiyah? Tarwiyah itu mikir-mikir, penuh dengan keraguan-raguan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, masih ragu apakah ini mimpi dari Allah ataukah mimpi dari setan. Itu Tarwiyah. Kalau Arafah, artinya Arafah penuh dengan keyakinan bahwa mimpi itu dapat dari Allah. Kita lihat hari Tarwiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin min yaumi tarwiyata sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok di hari Tarwiyah, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang sudah-sudah Tarwiyata atau Tarwiyati? Nah, sama saja. Kalau min Tarwiyati itu berarti jadi mudhofun ilaih dari lafaz yaumi ya. Min huruf jar yaumi majrur. Tarwiyati mudhofun ilaih. Iya. Ya, kalau misalkan Tarwiyata berarti jadi kalimat isim goer munsorif, elatnya alami. Ya, alami itu menunjukkan nama. Nama apa? Nama hari Tarwiyah. Itu kalau yang udah ngaji mah. Nah, sekarang niat puasa Arafahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qatin min yaumi Arafata sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok di hari Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala. Tanggal 10 tanggal kejadiannya. Tadi yang nomor kedua yaitu melaksanakan kurban. Yang pertama melaksanakan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahri. Apa itu Yaumun Nahri? Hari kurban. Kalau bahasa Sunda poe mencit gitu. Hari kejadian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak memotong Nabi Ismail. Ya. Begitu besar pahalanya. Ya, karena ada satu kisah yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar. Oh, sudah ngantuk apa belum? Mau tahu ceritanya? Suka marah enggak? Enggak ngambek? Enggak ambekan? Ambekan. Kalau enggak ambekan apa? Iya. Diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, berawal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban. Berkurban apa? Berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Kita kalikan ya Bu. 1000 umbe. Nah, dikali 3 juta berapa? 3 miliar. Maunya ada 9. Nah, terus sapi 300 sapi dikali 20 juta berapa? 6 miliar. 2 kali 3. Terus 1 ekor unta harganya 30 juta.
kurbannya 100 unta. 100 dikali 30 juta, 3 miliar. Ya, jadi 6 miliar ditambah 3 miliar, 9 miliar ditambah 3 miliar, 1 triliun 2 miliar. Gimana itu duitnya? Ya. Jangankan manusia, malaikat pun kagum atas kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim sebinghar, mun urang kan lamun dipuji sok binghar bener. Tambah binghar itu geus marpeh, tambah repeh dipujinya. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim begitu. Ya, bangga dipuji ku manusia. Malah berkata, seandainya aku mempunyai seorang anak, akan aku sembelih demi fisabilillah di jalan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam lupa dengan dadanya. Ya, jangankan kita yang manusia biasa, Nabi Ibrahim sepangkat Nabi lupa akan ajarnya. Ya, terus Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi, la'ad bahanna fi sabilillah, akan aku sembelih anakku demi di jalan Allah. Ada yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada doa di dalam sujud sahwi, subhana man la yanamu wala. Ya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau kita tidur melul, kalau kita lupa melul. Seiring berjalannya waktu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pergi ke Baitul Muqaddas. Di mana Baitul Muqaddas? Di Palestina. Ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa. Berdoa Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar diberikan keturunan. Dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan dari istri keduanya yang bernama Siti Hajar. Seiring berjalannya waktu, tambah gede Nabi Ismail, tambah cakep, tambah ganteng, sehingga sampai umur 13 tahun. Satu kaul ada yang menyebutkan 7 tahun. Ya, udah gitu Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpinya, laksanakan nadarmu, laksanakan nadarmu. Nabi Ibrahim terperanjat, astagfirullahaladzim. Apakah ini mimpi dari Allah ataukah mimpi dari setan? Nah, pas itu tanggal berapa? Tanggal 8 hari Tarwiyah. Makanya di Tarwiyah itu penuh dengan keraguan. Apakah ini mimpi dari Allah ataukah dari setan? Malam kedua mimpi lagi. Laksanakan nadarmu, laksanakan nadarmu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terperanjat lagi, astagfirullahaladzim. Rupanya ini benar mimpi dari Allah. Jatuh pada tanggal 9 hari Arafah. Artinya Arafah itu meyakinkan, yakin bahwa Nabi Ibrahim, bahwa mimpi itu berasal dari Allah. Makanya disunahkan kepada kita puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Yang ketiga, yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kita di Indonesia sedang melaksanakan puasa Arafah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Terus tanggal 10 dinamakan Yaumul Nahri, hari mencit, hari kejadian. Ya, udah gitu ngomong pada Siti Hajar. Kalau bahasa kita mah neng gitu ya, neng atau ibu. Ismail tolong deh pandiin, pakaiin baju yang bagus, pakaiin minyak wangi, mau diajak healing. Kalau bahasa kita mau diajak healing, padahal mau disembelih. Ya namanya ibu, nggak ada naruh curiga. Udah gitu diajaklah Nabi Ismail menyusuri kota Mina. Udah gelis sampai siapa iblis? Si iblis goda Nabi Ibrahim supaya tidak melaksanakan
mengajarnya. Him, kamu kemana Him? Aku akan melaksanakan perintah Allah. Apa kamu tidak sayang sama anakku? Begitu tampangnya, begitu gantengnya. Apa kamu tidak sayang? Justru aku sayang. Ini adalah perintah dari Allah. Gagal lagi itu. Dan si iblis menggoda Nabi Ibrahim, pergi ke istrinya. Jar kan namanya Siti Hajar. Pasti panggilannya Jar, apa iblis? Tuh anakku mau dipotong. Potong sama siapa? Sama ayahnya. Masa iya sih? Mana ada seorang ayah mau nyakitin anaknya? Ya aku nggak percaya kayak kata Siti Hajar. Pergi lagi siapa? Iblis. Gagal total. Datang lagi ke siapa? Satu lagi ke Nabi Ismail. Apa iblis? Tahu nggak kamu? Apa? Kamu ini mau diajak kemana? Kan tahu katanya gini. Kamu tuh mau dipotong. Benar. Mana ada seorang ayah mau nyakitin anak? Itu katanya perintah dari Allah. Tapi ternyata bukan, kata iblis. Kalau memang perintah dari Allah, aku sanggup. Aku ridho, aku taat, kata Ismail. Baru juga mau mengucapkan kalimat lagi si iblis sudah dilempar pakai batu kerikil sama siapa? Sama Nabi Ismail. Sampai sekarang Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Ya, itu menjadi salah satu wajib haji. Bila tidak melaksanakan, sah saja hajinya, tetapi harus bayar dam atau denda. Apa itu bayar dam, bayar denda? Apa dendanya? 1 bulan. Berapa harganya? 3 juta. Nah, itu cuma satu kewajiban. Ada lagi kewajibannya, menginap di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah untuk ngambil batu kerikil. Itu batu kerikilnya ngambil di Muzdalifah. Ya kita tidur, ya di di lapangan terbuka, ditikar, ya, terus atapnya langit-langit. Nah nanti kita kesempatan yang lain mengambil batu kerikil. Itu batu kerikil itu nanti paginya dia Nahri untuk melontar jumroh. Setelah melontar jumroh, Nabi Tuki Mina, menginap di Mina. Itu juga menjadi salah satu wajib haji. Apabila tidak dilaksanakan, sah saja hajinya, tetapi harus bayar. Dan lanjut lagi cerita yang tadi. Ya. Setelah Nabi Ibrahim sabar dengan ketentuannya, ya qadar dari Allah, Nabi Ismail pun taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Akhirnya bukan Nabi Ismail yang terpotong, melainkan apa? Seekor kibas yang dibawakan oleh malaikat Jibril langsung dari surga. Alhamdulillah. Sekarang hikmah kurban ada 3. Yang pertama, untuk merasa bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kita berbagi. Ya, untuk kisaran harganya 3 juta. Yang kecil. Ya, kecil banget. Ya. Terus yang 5 juta sedang. Yang bagus 10 juta. Terus yang kedua, untuk meneruskan apa? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, sebagai kelapangan rezeki. Kan tadi sudah diterangkan ya, yang nomor berapa? Nomor 2, waziyadatu fil mali. Nah ini sebagai kelapangan rezeki dan juga sebagai motivasi untuk orang-orang yang belum berkurban. Sekarang hukumnya berkurban, hukumnya itu sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sedikit lagi mendekati wajib. Ya, kita mendekati wajib. Ya kan, kalau seandainya diwajibkan, ya kasihan yang nggak punya. Gitu. Untuk terakhir, ya perkenalkan diri saya, nama saya Maroah, bagus banget ya namanya. Maroah.
Bagus banget namanya. Alhamdulillah dikasih orang tua. Ya gitu, kalau kedengarannya sih kurang enak tapi artinya bagus. Kesejatian gitu. Ya, wanita yang setia terhadap suaminya. Amin. Ya kan? Orang mana? Orang Etek, tapi itu kampung lagi ya, namanya Etek gitu. Ya, desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Anak siapa? Anak Haji Atta. Ada yang kenal? Anak Haji Atta dan anak Haji Rosadah. Ya, kalau di sini kakaknya dulu ada di sini. Siapa Bapak?